Perkenankan pada kesempatan ini saya akan membahas tugas mata kuliah perilaku dan restrukturisasi organisasi publik dengan tema motivasi. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang membuat seorang mampu dan terus berusaha melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya tujuan masyarakat, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, organisasi publik dituntut untuk terus melakukan perubahan dan pembaruan. Pembaruan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembenahan struktur organisasi, tetapi juga mencakup perubahan perilaku individu, budaya kerja, sistem pengambilan keputusan, serta cara organisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi publik harus mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan agar tetap relevan, efektif, efisien, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Sebagai mahasiswa dan juga abdi masyarakat, saya menyadari bahwa memahami perilaku organisasi dan restrukturisasi organisasi publik merupakan bekal yang sangat penting. Organisasi publik merupakan wadah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku setiap individu yang bekerja di dalamnya. Sikap disiplin, tanggung jawab, dan integritas, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan kemampuan menyelesaikan konflik menjadi faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mata kuliah perilaku dan restrukturisasi organisasi publik memberikan pemahaman bahwa manusia merupakan aset utama dalam organisasi. Setiap individu memiliki karakter, motivasi, kebutuhan, serta cara berpikir yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut harus dikelola secara tepat agar dapat menjadi kekuatan yang mendorong peningkatan kinerja organisasi. Melalui pemahaman terhadap perilaku organisasi, saya dapat mempelajari bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan motivasi pegawai, pembangunan budaya organisasi yang positif, serta memperkuat kerjasama dan mencapai tujuan bersama. Selain mempelajari perilaku organisasi, saya juga memahami bahwa restrukturisasi organisasi merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Restrukturisasi tidak hanya berarti merubah bagian organisasi atau membentuk unit kerja baru, tetapi juga meliputi penyempurnaan sistem kerja, pembagian tugas yang lebih jelas, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Restrukturisasi yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik dapat membantu organisasi menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya juga menyadari bahwa setiap perubahan dalam organisasi seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah munculnya resistensi atau penolakan dari anggota organisasi karena merasa nyaman dengan kebiasaan lama, takut kehilangan posisi, atau kurang memahami tujuan perubahan tersebut. Oleh sebab itu, seorang aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat harus memiliki 3 prinsip, yaitu ngayomi, nganyemi, dan ngelayani. Ketiga prinsip ini berasal dari nilai-nilai budaya Jawa yang relevan dengan etika pelayanan publik. Ngayomi berarti seorang ASN atau aparatur sipil negara dapat memberikan perlindungan atau pembinaan dan rasa aman kepada masyarakat. ASN harus mampu menjadi pengayom yang menjaga hak-hak masyarakat, memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi, serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Ngayemi berarti memberikan rasa nyaman dan tentram. Ngayemi berarti menciptakan suasana yang nyaman, tenang, dan menenangkan bagi masyarakat.
ASN dituntut untuk bersikap sopan, santun, sabar, komunikatif, serta mampu meredam konflik sehingga masyarakat merasa dihargai dan percaya terhadap pelayanan pemerintah. Melayani berarti melayani dengan sepenuh hati. Melayani berarti memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, tepat, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. ASN harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, bekerja secara responsif, akuntabel, dan berintegritas. Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut, ASN diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik berintegritas, humanis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui mata kuliah ini saya semakin termotivasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam menghadapi berbagai permasalahan organisasi. Saya ingin memahami berbagai teori perilaku organisasi serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkungan pemerintah dan organisasi publik. Saya percaya bahwa perubahan yang berhasil tidak hanya bergantung kepada kebijakan yang baik, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia untuk menerima, mendukung, dan melaksanakan perubahan tersebut secara konsisten. Selain itu, pembelajaran ini juga mendorong saya untuk memiliki karakter sebagai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Saya ingin menjadi pribadi yang mampu bekerja secara kolaboratif, menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi etika profesi, serta memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, saya dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Pada akhirnya, saya memandang mata kuliah perilaku dan strukturisasi organisasi publik bukan hanya sebagai mata kuliah yang harus diselesaikan untuk memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk pola pikir, sikap, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi dinamika organisasi, mengelola perubahan secara efektif, serta berkontribusi dalam mewujudkan organisasi publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan semangat belajar yang tinggi, kemauan untuk terus berkembang, dan komitmen terhadap nilai-nilai pelayanan publik, saya yakin dapat menjadi bagian dari generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi organisasi dan masyarakat secara luas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.